Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, tugas luas administrasi bimbingan dan konseling ke Sekolah Bina Warga 1 Palembang. Saya Andika selaku pewawancara kepala sekolah di Bina Warga 1 Palembang. Saya Alia Mustika selaku wawancara guru agama di SMA Bina Warga 1 Palembang. Saya Lutfiatul Nadia selaku wawancara guru TK SMA Bina Warga 1 Palembang. Saya Karika Zahra selaku pewawancara salah satu siswi SMA Bina Warga 1 Palembang. Saya Intan Fahira sebagai narasi dan kesimpulan. Saya Aditya Rahmatullah sebagai videografer dan editor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Lutfiatul Nadia, mahasiswa Wenra dan Fatah Palembang, program studi pendidikan agama Islam, ingin mengobservasi tentang bimbingan konseling di SMA Bina Warga 1 Palembang. Di sini saya dengan Ibu ingin mengobservasi tentang bimbingan dan konseling di sekolah ini. Oke, Ibu di sini izin bertanya tentang masalah siswa yang ada di SMA Bina Warga 1 Palembang. Yang pertama itu permasalahan siswa apa yang paling sering datang ke layanan BK, semisalnya pribadi atau sosial? Untuk siswa di sini kebanyakan mereka itu mengalami masalah pribadi dan sosial. Seperti contohnya pribadi itu mereka membawa barang-barang yang dilarang oleh sekolah, seperti membawa rokok atau merokok di sekolah, membawa vape, membawa make up atau memakai make up, itu kan termasuk masalah pribadi. Sedangkan masalah sosial itu permasalahan yang mereka di lingkungan sosialnya, seperti mereka permasalahan berteman, misalnya ada siswa yang mempunyai suatu circle, jadi mereka saling iri-irian, terjadilah perkelahian, itu termasuk permasalahan sosialnya. Atau ada juga siswa yang kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Yang kedua, Ibu, apakah siswa datang secara sukarela atau lebih sering setelah dipanggil? Untuk kedatangan siswa itu lebih sering dipanggil oleh BK. Untuk sukarela itu kebanyakan itu di kelas 12 untuk bimbingan ke karirnya, coaching ke karirnya, seperti memilih jurusan, ataupun kerja baiknya di mana, seperti itu. Yang ketiga, Ibu, kesulitan apa yang Ibu hadapi ketika memberi layanan kepada siswa tersebut? Kesulitan untuk memberi layanan. Kesulitan itu mungkin di permasalahan di diri siswanya ya. Mungkin permasalahan yang sudah mereka lakukan akan terjadi ke depannya kalau kita tidak memberikan surat perjanjian atau tidak dipanggil orang tuanya, itu bakal rawan terjadi lagi kemudian hari. Bu, yang keempat, bagaimana kerjasama yang terjalin antara guru BK dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua? Untuk apa tadi, hubungan Yang dengan guru BK. ya itu sangat berkaitan ya, guru BK, wali kelas, dan juga wali siswa. Karena kalau kita tidak ada kerjasama antara wali kelas atau wali siswa, itu tidak akan berjalan dengan baik. Misal nih, ada siswa yang mengalami permasalahan, jika permasalahan itu tidak dilibatkan dengan wali atau orang tuanya, maka permasalahan itu tidak akan tuntas. Paling ya bertanya di sini, program BK apa yang paling dirasa paling efektif dalam mengatasi masalah siswa dan selama ini?
suasana. Oke, ini kalau programnya efektif selama kami bekerja di sini, selama kami menjadi BK di sini, itu yang paling efektif itu programnya konseling individu. Karena dengan menjalani proses konseling individu, siswa akan lebih terbuka dengan kita dan kita juga akan lebih tahu apa keinginan dan permasalahan dari siswa tersebut yang mungkin siswa tersebut akan malu atau risih kalau kita pertanyakan dengan teman-teman lain. Jadi kita harus membagi siswa itu sendiri-sendiri biar siswa lebih terbuka. Terima kasih Ibu atas observasi dan jawaban dari Ibu yang sangat-sangat baik. Jadi di sini sudah selesai kita mengobservasi bersama Ibu Sukma tentang BK yang ada di sekolah SMA Bina Warga 1 Palembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu yang luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriya Mustika, mahasiswi UIN Raden Banda Palembang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Perwakilan dari kelompok 4 izin untuk mewawancarai Bapak mengenai permasalahan bimbingan konseling yang ada di SMA Bina Warga 1 Palembang. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dari divisi saya betul alumni Bina Warga 1 Palembang. Sini, apakah Bapak Farhan pernah menjumpai siswa yang mengalami masalah moral atau akhlak dan menunjukkannya ke layanan bimbingan tersebut? Berkaitan mengenai moral akhlak siswa di Bina Warga 1 ini, ditemukan beberapa siswa yang mempunyai akhlak atau moral yang belum kategori ini. Namun sebelum dari itu, kita selaku grup PAI ini bukan berarti ada permasalahan mengenai etika atau moral. Ini bukan berarti langsung menyerahkan ke mereka. Ya, sebagai guru pendidikan agama Islam, kita terlebih dahulu yang meluruskan akhlaknya, merangkulnya seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Bahwasanya kita harus menyempurnakan akhlak terlebih dahulu. Kalau memang ada permasalahan yang lebih intern dan juga bukan domain kita untuk menyelesaikan lagi sudah menjadi pribadi, itu baru kita sarankan ke media industri. Kalau memang media industri masih belum bisa menyelesaikannya, itu baru kita langsung serahkan kepada jadi step by step kita akan terlebih dahulu untuk mengurusi akhlak, dan setelah itu baru kita lanjut ke BK. Memang kita sebagai ulama tidak mampu. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana bentuk kerjasama Bapak sebagai guru agama dengan guru BK dalam pembinaan karakter siswa? Oke, kalau untuk urusan kerjasama kolaborasi antara guru agama maupun guru BK, kebetulan di sini juga saya sebagai guru agama dan juga saya juga sebagai pembina OSIS di Bina Warga 1 Palembang ini. Di bawah pembina OSIS itu terdapat 9 sekbid. Salah satunya ada sekbid keagamaan dan juga sekbid budi pekerti. Budi pekerti ini mencakup ialah kedisiplinan dan juga etika, attitude. Cara saya untuk mengkolaborasikan antara etika maupun moral tadi dengan BK, itu salah satunya ya guru BK tersebut saya ajak untuk sebagai pembina sekbid daripada budi pekerti tadi untuk melihat dan juga memperbaiki ketika etika dan juga mengadakan program kerja yang mengarah untuk menyempurnakan akhlak. Selanjutnya, masalah spiritual, akhlak atau perilaku apa saja yang sering muncul pada siswa Pak? Masalahnya? Masalahnya apa? Masalah spiritual, akhlak atau perilaku apa saja yang paling sering muncul pada siswa? Salah ya. Kalau berarti kalau masalah itu mencakup hal-hal yang kurang ini baik kan? Dan juga mencakup agama, spiritual kan? Oke. Kalau di Bina Warga 1 ini masalah spiritualnya ialah kebetulan kita sangat baik di Bina Warga 1 Palembang ini kita mengadakan sholat duha maupun sholat zuhur berjamaah gitu ya. Terus yang jadi permasalahan ini
sangat banyak siswa, kurang lebih 20% lagi siswa yang masih bandel tidak sholat berjamaah dan juga diarahkan mau diarahkan terlebih dahulu, belum ada kesadaran, belum ada kesadaran dari dirinya, masih tinggal 20% lagi. Dan juga alhamdulillah di berbagai satu ini saya lihat satu-satunya sekolah yang melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Masih banyak juga siswa yang dan juga masih banyak siswa yang diam jadi masalah mengenai spiritual agama. Selanjutnya Pak, Bapak sebagai guru agama, apakah layanan bimbingan tersebut membantu dalam memperbaiki perilaku keagamaan dan moral siswa? Ya, kalau menurut saya, bimbingan sendiri sangat membantu siswa untuk memperbaiki moral, etika, dan juga attitude daripada siswa ini. Mungkin mindset orang-orang di luar sana mengatakan bahwasanya TK ini adalah guru-guru yang kejam, guru-guru yang ganas, ya kan? Ada permasalahan, ada kejadian masuk TK. Jadi mindset siswa ini memikir bahwasanya bimbingan konseling ini adalah tempatnya anak-anak nakal. Sebenarnya bukan, ya sebenarnya apapun kejadian ada di TK, apapun permasalahan yang ada di TK itu sangat perlu dibimbing oleh para guru TK. Mulai dari misalkan ada kurangnya semangat belajar, itu tugas guru TK untuk memotivasi siswa tadi agar jadi semangat lagi. Dan juga kalau bagi saya nanti pertanyaannya, apakah TK? Apakah TK? Apakah TK membantu? Ya. Jadi intinya ingin jawab sangat membantu, baik itu dari akhlak maupun etika. Contoh misalkan ada kecolongan siswa yang merokok, gitu kan, dipanggil ke TK. Dipanggil ke TK itu bukan berarti ingin menghukum siswa, tapi ingin memberikan efek jerak kepada siswa tersebut biar tidak melakukan hal yang sama lagi. Contoh, saya mau mengerti dikasih surat peringatan 1, ya. Jangan dikasih surat peringatan, otomatis siswa jadi patut, gitu kan? Melakukan lagi. Nah, siswa ini kalau di SMA ini memang perlu ada sedikit ketegasan dan juga perlu shock terapi untuk membuat mereka jadi takut untuk melaksanakan hal-hal yang kurang bermanfaat di sekolah. Jadi menurut saya sangat membantu untuk memperbaiki akhlak maupun etika siswa. Pak, untuk selanjutnya, apa strategi atau kegiatan keagamaan yang dirasa efektif dalam mencegah masalah perilaku siswa? Masalah perilaku, ya. Oke, kalau kegiatan keagamaan untuk mencegah daripada perilaku negatif, ya. Oke. Kalau dari sekolah ini, cara mencegahnya ialah kami mengadakan suatu berjamaah, yang pertama sebelum masuk di jam pelajaran yang pertama gitu. Jadi setiap kelas itu kami buat calling, ada gantian bahwasanya wajib untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah tadi. Terus juga kami sebelum masuk jam pelajaran itu selalu membaca ngaji setiap pagi gitu kan. Terus juga yang saya selaku pembina OSIS di sini mewajibkan anak-anak OSIS itu saya rangkul setiap Jumat ini kita ada kegiatan di saling khusus anak-anak OSIS anak OSIS gitu. Jadi jangan sampai anak-anak OSIS kita ini terpengaruh daripada perilaku siswa yang di luar sana kan. Mungkin di sekolah sedikit berkurang, sudah saya katakan kan 20%. Tapi jangan sampai dia di rumah itu tidak dibekali ilmu agama, namun terpengaruh dengan teman-teman pergaulan di rumah, gitu kan? Jadi setidaknya kita sudah melaksanakan program kerja, setidaknya kita sudah sedikit demi sedikit untuk memperbaiki etika juga pergaulan mereka. Yang terakhir, Bapak, pertanyaan terakhir, apa saran Bapak untuk meningkatkan kolaborasi antara guru agama dan guru pembina kolaborasi ya. Oke, untuk masalah kolaborasi antara guru dari agama Islam dan juga guru dari Muslim itu saran dari saya dari Muslim itu dapat bekerja sama dengan guru agama Islam untuk memperbaiki etika dan juga akhlaknya tadi, ya. Karena untuk
memperbaiki etika maupun akhlak ini bukan berarti kewajiban seluruh ibu kakak, tapi juga untuk seluruh guru-guru terus juga guru BK tadi. Dan juga guru BK ini harapan saya kita kok bisa dulu fokus saja guru BK ini adalah paling ganas, ikhlas dan juga BK. Nah, harapan saya guru BK ini juga mencontohkan dapat memberikan pemikiran yang baik. Ya, kalau saja kita ini juga mengajarkan akhlak kepada anak-anak. Oke, Terima kasih Bapak atas jawabannya. Maaf bukan Bapak. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak Farhan yang telah membantu jalannya wawancara kita pada hari ini. Kepada Bapak, terima kasih Bapak. Kekurangan dan lebih saya mohon maaf kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika dari mahasiswa Unipatan Palembang, Pak. Tugas observasi masa. Nah, jadi sini Pak izin mewawancarai terkait bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Boleh perkenalan dulu Pak, nama Bapak dan siapa ada di sini Pak? Nama saya sendiri Pak Indra Ptajaya. Saya di sini sebagai wakil ketum. Baik Pak. Bagaimana Pak pendapat Bapak tentang pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah ini Pak? Alhamdulillah kalau untuk layanan bimbingan konseling kita sudah cukup berjalan dengan baik ya. Jadi memang siswa dibimbing dari kelas 10 sampai kelas 12 terutama untuk yang SNBP untuk jalur prestasi sudah dibimbing. Jadi dari kelas 10 sekarang sudah didata siswa yang mau kuliah, yang sudah mau prestasinya memang cukup untuk jalur prestasi masuk kuliah perguruan tinggi ya, kita sudah bimbing dari kelas 10. Jadi sudah teratur ya Pak? Iya, udah siap. Kemudian permasalahan apa saja Pak pada siswa yang paling sering dilaporkan kepada guru bimbingan konseling? Ya, kalau untuk beberapa masalah yang agak sering muncul itu di kita itu ya kebanyakan memang siswa kita ini ada yang di tengah jalannya itu orang tuanya broken, jadi broken home, jadi ada yang bermasalah, ada yang sampai mereka bisa sampai mereka berhenti sekolah gitu. Itu ya Pak? Ya. Kemudian Pak, menurut Bapak, apakah jumlah dan kompetensi di BK sudah memadai di sekolah tersebut? Ya, kalau di sekolah kita kebetulan kita ada 40 BK dan alhamdulillah kita menjadi bantu wali kelas, bantu guru wali juga sudah cukup memadai lah untuk menanggulangi masalah anak, konsultasi anak sudah. Jadi lumayan banyak Pak. Iya. Kemudian bentuk dukungan apa Pak yang telah diberikan sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan BK? Ya, kita sudah menyiapkan ruangan yang representatif ya. Jadi ruangan kita memang cukup luas. Ada ruangan untuk bimbingan konseling secara private, pribadi. Terus ruangan sudah dilengkapi AC senyaman mungkin. Jadi memang ruangannya memang sudah disiapkan khusus untuk anak bimbingan konseling dan jika ada anak mau ada atau permasalahan sudah memang ruangan sudah ber-AC sudah disiapkan. Jadi kalau masalah sudah ada khusus Pak? Iya, sudah nyaman lah ruangan untuk konseling. Hambatan apa Pak yang sering dialami sekolah dalam menjalankan program BK? Hambatannya? Hambatan yang paling sering itu kita untuk kerjasama komunikasi orang tua. Jadi beberapa orang tua ada yang tidak kooperatif kepada sekolah, kepada guru BK. Jika dipanggil agak kesulitan orang tua yang hadir dengan alasan tertentu dan alasan apapun itu. Itu seperti itu dalam beberapa terjadi. Itu hambatan yang terjadi. Jadi kurangnya komunikasi tadi Pak? Iya, dari orang tua yang sulit kita untuk komunikasi menghubungi ya kayak gitu. Apa harapan Bapak terhadap peningkatan layanan BK ke depannya Pak? Ya harapannya siswa semakin baik lagi
siswa menerima manfaat konseling yang baik dari guru BK dan ya itu tadi anak akhlaknya lebih bagus lagi. Mungkin anaknya lebih baik lagi ke depannya. Iya, iya, itu. Baik Pak, mungkin itu saja Pak yang bisa kami wawancara terkait bimbingan konseling di sekolah ini Pak. Terima kasih Pak atas waktunya, atas kesempatannya pada hari ini Pak. Iya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaisa Zahra, mahasiswi dari Kader Anak Palembang, program studi pendidikan agama. Izin untuk mewawancarai salah satu siswi dari SMA Bina Warga 1 Palembang. Kalau boleh tahu, adek siapa namanya? Dari kelas berapa? Dari kelas 11. Izin untuk mewawancarai terkait bimbingan konseling yang ada di sekolah ini. Jadi, yang pertama yaitu apa yang adik dewek ketahui tentang bimbingan konseling ini? Bimbingan konseling itu secara umum yang kita ketahui ya tentang suatu kelompok guru di sekolah yang ngatur tentang gimana sikap-sikap siswa itu selama di sekolah, memantaunya kedisiplinan. Kemudian, apakah adik sendiri itu merasa nyaman ketika berkonsultasi langsung atau teman-teman adik gitu ada yang berkonsultasi langsung merasa nyaman? Secara pribadi aku memang belum pernah konsultasi langsung ya, tapi aku pernah menanggapi atau mengetahui suatu kasus teman-teman itu dalam konteks bullying. Itu kasusnya cukup berlangsung sangat lama, tapi di saat guru BK langsung turun tangan, kan awalnya tuh wali kelas dulu nih, tapi di saat guru BK langsung turun tangan dalam 1-2 kali pertemuan itu kasusnya selesai. Berarti dari situ kita langsung tuh peran guru BK dalam kasus itu berarti emang udah bagus. Penting ya berarti. Terus menurut adik pribadi, masalah apa saja yang sering kali masalah apa saja yang sering kali dilakukan oleh siswa sehingga itu bisa masuk di apa namanya BK ini? Umumnya tidak jauh dari peraturan sekolah kayak melanggar. Ya di sini kan kami kan memang umum tapi mayoritas muslim, di mana ada peraturannya tentang jilbab hari-harinya, terutama kaos kaki ataupun sepatu itu yang umumnya. Terus yang tidak jarang cukup sering terjadi juga itu ke bullying. Tapi guru BK-nya bisa mengatasi? Bisa saya saksi tegasnya langsung. Oh iya. Dari adik pribadi, apa nih saran-saran yang penting gitu nah untuk guru BK-nya untuk kedepannya supaya lebih bermanfaat? Guru BK umumnya nih ya, sebagai guru BK di pandangan kita sendiri, di mana saat kita udah mau ngebahas tentang program sekolah, lebih baik guru BK itu duluan memberi contoh, mulai dari misalnya muslim nih kan, dimana untuk perempuan aurat kita tertutup dari atas sampai bawah. Di situ juga guru BK kasih contoh kalau menggunakan jilbab itu ya pakai cikut, terus sekiranya rok atau celananya agak pendek dipakai legging atau kaos kaki gitu. Terus dalam hal penyitaan barang-barang yang dalam di sekolah itu lebih ke disesuaikan lagi dengan siswanya, di mana kalau memang barang itu tidak terlalu mencolok ya tidak apa-apa, kayak zaman sekarang kan ada sunscreen, ada lipstick kan, itu memang untuk kebutuhan kan. Misalnya kalau make up itu memang sudah digunakan masing-masing. Lebih ke hal-hal yang menyesuaikan siswa. ya betul. Oke, terima kasih adik atas waktunya. Demikian wawancara dari salah satu siswi Sekolah Bina Warga 1 Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pahira. Saya dari mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menyimpulkan hasil wawancara kami dari kelompok 4 dari SMA 1 Bina Warga Palembang. Berdasarkan keseluruhan, hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelayanan BK di SMA Bina Warga 1 Palembang sudah berjalan cukup baik. Bapak Syaifuddin selaku kepala sekolah menyampaikan bahwa
Jumlah guru BK di sekolah tersebut sudah memandai, sehingga berbagai permasalahan siswa dapat ditangani dengan lebih cepat. Namun, masalah yang sering muncul biasanya berasal dari kondisi keluarga siswa seperti orang tua yang berpisah. Hal ini menyebabkan komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua kurang lancar. Akibatnya banyak siswa menjadi kurang terbuka baik kepada guru maupun kepada teman-temannya. Ibu Sukma, selaku guru BK, menjelaskan bahwa permasalahan yang sering terjadi meliputi bully, kelompok pertemanan yang eksklusif, penggunaan make up berlebihan, membawa rokok, membolos, hingga membawa HP yang dilarang. Penanganannya dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran, pemberian surat keterangan, SK, pembagian ke ruang BK, hingga memanggil orang tua apabila pelanggaran tersebut berulang. Bapak Farhan sebagai guru agama menceritakan bahwa apabila ada siswa yang mengalami masalah akhlak, beliaulah yang pertama memberikan pembinaan sebelum diserahkan kepada guru BK. Masalah terkait ibadah juga masih ditemukan. Misalnya siswa yang kabur saat salat berjamaah. Oleh karena itu, sekolah secara rutin melaksanakan kegiatan salat duha, doa bersama, mengaji, dan majelis taklim. Dari wawancara bersama Gita selaku ketua OSIS, diketahui bahwa BK memiliki peran besar dalam menyelesaikan kasus bully serta mengarahkan sikap siswa. Ia juga berharap agar guru BK dapat menjadi teladan dan lebih menyesuaikan pendekatan dengan perkembangan zaman saat ini. Sekian dari saya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan tugas observasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.